Stop kalau kalian baru mau beli emas sekarang ini. Mendingan nonton dulu video ini, jangan sampai kalian keburu nyesel. Harga emas naik tinggi. Yes, bener banget. Di sepanjang 2025 ini, per April ya, per video ini dibuat, artinya baru berjalan 4 bulan, harga emas udah naik lebih dari 30%. Kenaikannya ini mantap banget ya, jauh lebih bagus dibanding beberapa instrumen investasi lain kayak yang kita kenal, kayak Bitcoin itu kalah, S&P 500 itu kalah. Ya, jadi emas kayaknya masih jadi champion nih ya di awal tahun 2025 ini. Nah, sebelum kita masuk ya bahas ke topiknya, apakah harga emas sekarang masih murah, masih bisa naik, apakah layak beli sekarang ini, menurut gue kita harus belajar dulu, harus tahu dulu kenapa harga emas bisa naik sekencang itu. Sebenarnya intinya ini cuma satu ya, yang bikin harga emas naik adalah ketidakpastian global. Apa aja itu ya, dimulai dari tahun 2022-2023 ya, di mana waktu itu Rusia Ukraina lagi panas-panasnya, terus juga disusul sama konflik yang ada di Timur Tengah, itu juga percikannya masih terus ada ya, berlanjut lagi, ditambah lagi ketika Donald Trump menang, satu dunia ini sudah berekspektasi, sudah tahu ya kebiasaan Donald Trump ini akan bikin market itu gonjang-ganjing ya, perekonomian global ini jadi tidak menentu. Nah, sebenarnya dari kompilasi semua itu yang terjadi terus-menerus bertahun-tahun, itulah yang bikin harga emas naik, yaitu ketidakpastian kondisi global. Tapi bro, masa sih Donald Trump doang bisa bikin satu dunia ini heboh? Ya, nggak percaya nih ya. Kalian bisa lihat, kalian bisa search sendiri aja, dan gue tampilin juga di sini. Waktu itu ya, beberapa waktu lalu ketika Donald Trump mengumumkan dia akan naikin tarif ekspor impor untuk beberapa negara ya, belum seluruh dunia nih kena nih ya, beberapa negara. So, if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? They will be, because we never charge anybody anything. But now we're going to charge. European Union, they're very tough, very, very tough traders. You know, you think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. Itu kalian bisa lihat sendiri gimana marketnya bergejolak. Mulai dari harga dolarnya gimana, harga bitcoinnya gimana, harga saham Indonesia yang kalian pegang itu gimana, harga saham US itu gimana. Kalian bisa lihat gejolaknya itu ya kayak volatile banget ya, bisa dalam beberapa minggu, dalam beberapa hari itu turunnya 20% lebih. Ya, bahkan orang-orang sempat memprediksi bahwa ini tuh jadi salah satu krisis yang mungkin mendekati Great Recession yang pernah terjadi dulu ya, beberapa puluh tahun yang lalu. Saking gilanya. Terus setelah itu, setelah dia mengumumkan, terus nanti tarik ulur tiba-tiba nggak jadi, marketnya kayak gimana? Pergerakan Bitcoin, pergerakan sahamnya gimana? Balik lagi, naik lagi. Volatilitas inilah yang kita sebut sebagai ketidakpastian. Dampaknya apa? Kenapa bro? Kenapa Donald Trump naikin tarif, terus saham-saham itu pada turun? Saham US, saham Indo, kenapa pada turun? Sebenarnya penjelasannya simpel ya. Ketika kita melakukan trade, ketika kita jual beli ekspor impor dengan luar negeri, terus barang yang kita jual itu dikenakan pajak yang lebih besar, kenakan tarif, berarti ongkos produksinya semakin mahal. Ketika ongkos produksinya semakin mahal, gua sebagai company itu nggak mau rugi. Produksi mahal, ya udah harga jualnya gua mahalin. Makanya harga jual di supermarket, harga jual barangnya di pasar itu jadi lebih mahal. Nah, inilah yang kita sebut sebagai inflasi atau kenaikan harga barang. Dan inflasinya ini nggak main-main, nggak pelan-pelan ya, ketika dijebret tarifin 40%, 50%, 60% gitu ya, kayak Vietnam gitu misalkan. Itu pasti harga jualnya bakal gila-gilaan. Yang terdampak itu bukan hanya saham-saham atau perusahaan di Vietnam, perusahaan di Indonesia, enggak. Ya, yang terdampak juga adalah perusahaan-perusahaan di US. Kenapa? Karena mereka masih beli barangnya dari luar negeri, masih impor ke dalam negeri. So, bahan-bahan produksi mereka yang produksinya di Amerika, itu harga modalnya, bahan bakunya juga semakin mahal. Nah, jadi mereka juga bakal menaikkan harga jualnya. Nah, ini yang dikhawatirkan. Ketika inflasi, ketika kenaikan harga barang ini gila-gilaan, nggak bisa diatur, maka daya beli masyarakat menurun. Ketika harga barangnya naik 20%, 30%, ya gaji orang gimana? Penghasilannya kan nggak naik sebesar itu. Akhirnya daya beli menurun, perputaran roda ekonomi juga sedikit terhambat, ya dikhawatirkan jadi resesi di seluruh dunia. Nah, resesi, ketidakpastian global, ini yang bikin harga emasnya terus-terusan
naik. Terus kenapa bro harga emasnya bisa naik di tengah kondisi ketidakpastian global? Aset-aset investasi kan pada turun nih, Bitcoin gitu ya, saham-saham itu pada turun. Kenapa emasnya sendiri naik? Nah, ini adalah fungsi emas sebagai aset safe haven. Jadi, ketika seluruh dunia ini lagi gonjang-ganjing, orang yang punya duit gitu ya, kayak misalkan kalian nonton di sini punya duit 1 miliar, masukin ke saham nggak berani karena marketnya lagi goyang. Masukin ke Bitcoin apalagi nggak berani. Akhirnya orang-orang yang masih punya duit sisa ya, terutama orang-orang kaya gitu ya, akan mencari instrumen investasi lain yang cenderung aman. Makanya kita bilang sebagai aset safe haven. Dan salah satunya pilihan terbaiknya adalah masih emas. Jadi semakin kondisi ekonomi ini tidak terkendali, tidak bisa terprediksi, semakin volatile, maka makin banyak juga orang yang membeli emas ya, pilih emas sebagai aset simpenannya mereka. Kenapa? Karena emas akan cenderung stabil, bahkan harganya naik di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global. Nah, inilah yang dulu kita belajar sebagai teori ekonomi ya, supply demand. Ketika demandnya naik, permintaan akan emas ini naik, maka wajar harganya terus-terusan naik juga. Oke, kita balik lagi ke topiknya ya. Setelah kita sama-sama tahu ya apa yang bikin harga emas naik gila-gilaan ya, FYI, sekarang itu harga emas ada di sekitar 3.300 sampai 3.400 per ounce ya, per video ini dibuat. Atau kalau kalian ke toko emas gitu ya, per 1 gramnya yang 24 karat itu harganya sekitar 2 jutaan. Terus pertanyaan besarnya buat teman-teman yang masih simpen cash nih, mau beli emas tapi masih takut gitu ya, apakah nanti bakal lanjut naik atau malah turun? Nah, di video ini gue mau kasih gambaran ya, kayak yang tadi udah kita belajar ya. Faktanya adalah harga emas akan naik ketika kondisi global, ketika kondisi perekonomian ini sedang tidak baik-baik saja atau sedang krisis. Oke, itu dulu ya, garis bawahi dulu. Nah, sekarang kalau kita mundur ya, lihat harga emas dari tahun 2022 ketika dia mulai sideways dan tiba-tiba naik kenceng, kita harus breakdown lagi apa yang terjadi ketika harga emas ini naik. Oke, kita mundur ya ke 2022-2023. Dan masa-masa itu adalah masa-masa lagi panas-panasnya ya, perang antara Rusia dan Ukraina. Dari awal 2022 sebenarnya. Tapi di akhir tahun mulai ada invasi dari Rusia yang mulai masuk langsung ke negara Ukrainanya. Pas itu Ukraina minta tolong ke NATO. Nah, NATO ini kalian tahu ya, NATO ini perkumpulan negara-negara besar, salah satunya US yang di dalamnya yang nggak seneng gitu ya sama invasi yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina. Makanya NATO ini mulai akhir 2022 mendanai, mempersenjatai ya negara Ukraina untuk melawan Rusia. Bahkan mengirim pasukan juga nih dari negara-negara temannya NATO untuk ngebantuin Ukraina. Nah, para analis, para ekonom global, para pelaku pasar menilai itu suatu hal yang kayaknya bahaya nih. Bisa jadi perang dunia ketiga nih, bisa jadi krisis nih ya. Makanya ketika kekhawatiran itu muncul, harga emas ikutan naik, harga emas rally. Ingat ya, harga emas naik ketika ada ketidakpastian kondisi global. Nah, itu yang pertama. Terus kita maju lagi deh, kita langsung ambil contoh aja yang baru-baru ini ya, yang dari tahun 2024 akhir ya, ketika itu harga emasnya lanjut lagi, naik lebih kencang lagi sampai akhirnya ke 3.300, 3.400. Kita mundur, kita trace back event apa yang terjadi di akhir 2024. Dan event itu adalah, ya betul, terpilihnya Donald Trump sebagai presiden US. Terpilih kembali, karena dulu dia pernah jadi presiden. Ini adalah periode keduanya nih ya, jilid 2-nya. Nah, kenapa terpilihnya Donald Trump, harga emas naik? Ya, pelaku pasar, balik lagi, pelaku pasar, para ekonom, gua dan kita semua gitu ya, memprediksi bahwa kondisi market global akan tidak baik-baik saja ketika Donald Trump naik sebagai presiden. Kita tahu memang kebijakan Biden sama Donald Trump itu beda. Biden itu lebih suka perang yang beneran perang, yang perang senjata. Sebaliknya Donald Trump lebih suka perang yang perang dagang. Tapi karena sama-sama perang, ya dua-duanya akan menciptakan ketidakstabilan kondisi global. Kalau perang beneran parah juga dampaknya, perang ekonomi parah juga dampaknya. Nah, jadi dari Donald Trump menang pemilu, ya belum dilantik, itu harga emasnya udah naik ya. Kenapa? Karena pelaku pasar mengantisipasi presiden US nih ya, negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Presidennya ini ya kayak Donald Trump, yang dalam tanda kutip mungkin kita ngomong agak-agak gila. Nah, kalau Donald Trump naik, ya maka kondisi global ini bakal gonjang-ganjing. Ya, orang sudah pindahkan aset mereka ke emas. Mereka udah berburu emas. Dan apa yang terjadi? Bener. Ya, kalian bisa lihat beberapa bulan kepemimpinan Donald Trump, apa yang terjadi sama dunia ini. Dia nge-tweet lah, dia nunjuk-nunjuk papan lah, dia bilang tarif naik. Seluruh dunia ini langsung goyang.
Ya kan bisa lihat sendiri dampaknya. Jadi apa yang dilakukan oleh pelaku pasar, para smart money, itu udah bener ya. Pindahin aset mereka ke safe haven, ke emas yang cenderung relatively stabil, ya bahkan naik ketika ada krisis, ketika ada gonjang-ganjing global. Nah itu dua case yang dulu bikin harga emas naik 2022 sama 2024. Terus pertanyaannya, kalau kalian baru mau beli sekarang di 2025, di pertengahan 2025, itu masih bagus atau enggak? Nah jawaban gua adalah kurang bagus. Kenapa bro kurang bagus? Padahal ini lagi naik kencang-kencang, lagi uptrend ya. Oke, sabar ya. Sini gue jelasin. Gue bisa bilang harga emas dalam 1-2 tahun ke depan akan cenderung stagnan di range ini. Kalau 3.300, 3.400 menurut gua maksimal sekalinya spike pun itu cuma sampai 3.500 sampai 3.600. Jadi buat teman-teman yang cuma mau invest 1-2 tahun ke depan, menurut gua kurang oke buat beli emas di harga sekarang. Kenapa? Karena ya kita bisa lihat sendiri kondisi perekonomian global dari waktu Donald Trump ngancam negara-negara pakai tarif, sekarang itu udah cenderung slowing down. Ketika Donald Trump ngancam, memang ada beberapa negara yang panik. Negara-negara kecil lah ya, kayak Vietnam, kayak Thailand, kayak Korea yang mungkin nego gitu sama Amerika. Tapi kalian lihat negara-negara besar yang sebenarnya jadi incerannya si Donald Trump, si China, itu malah nggak bergeming. Boro-boro dia minta negosiasi, bahkan China ngancam balik. 仍在对中国滥施关税，一味地进行极限施压，对这种霸道霸凌行径，中方坚决反对，绝不接受。美方如果真的想通过对话谈判解决问题，就应该拿出平等、尊重、互惠的态度。如果美方置两国和国际社会的利益于不顾，执意打关税战、贸易战，中方必将奉陪到底。 Apa yang terjadi sama market US? Makin parah, makin hancur. Kalian bisa lihat yield bonds-nya mereka. Ya mereka tuh khawatir banget sebenarnya ketika harga obligasi bonds-nya Amerika turun, itu bakal lebih bahaya dampaknya untuk dalam negeri mereka sendiri. Mereka ngancem duluan, tapi ketika diancam balik sama China, mereka panik. Ya mungkin gue bisa bilang Amerika sekarang ini tidak bisa lepas dari ketergantungan manufacturing sama China. Ya kan bisa state ini. Ya gue yakin ketika Amerika ngancem China, malah sebenarnya Amerika sendiri nih yang dalam bahaya menurut gue. Makanya setelah diancam balik sama si Jinping, si Donald Trump ini mulai melunak, mulai bilang, oh ya udah deh tarif barang elektronik nggak apa-apa, nggak termasuk itu. Mulai dirayu-rayu gitu. Tiba-tiba ngomong si Jinping adalah temennya gitu loh. President Xi, I want to thank you for that incredible welcoming ceremony. I am President Xi. Donald Trump. You are the greatest president that's ever lived. Mr. President, thank you very much. America is proud of you. And your people are also very proud of you. China wants to make a deal very badly. We're off to a very, very good start. Nah kondisi ini yang gue baca ketika Amerika sudah tahu gitu ya, negara-negara lawan mereka tuh nggak takut. Nah sekarang yang bakal terjadi adalah Amerika, China, Rusia, dan negara-negara besar lainnya akan mulai negosiasi. Ya negosiasi untuk cari jalan tengah nih, win-win solution. Supaya Amerikanya tetap baik-baik saja, tapi China-nya juga tetap baik-baik saja. Ya sebenarnya ini tuh perang antara Amerika sama China, cuma seluruh dunia ya ikutan kena dampaknya aja. Kayak gue pernah bilang kok, gue sering banget bilang di Instagram gue ketika waktu Donald Trump itu naikin tarif dan seluruh market roboh, gue pernah bilang kalian bisa search sendiri, kalian bisa cari sendiri, ada bukti digitalnya. Kalau gue bilang ini tuh cuma gertakan dan nanti akan ada negosiasi. Kata kuncinya, ketika kondisi global jelek, harga emas naik. Sebaliknya, ketika kondisi global cenderung santai, cenderung adem ayem, nggak parah-parah banget, maka itulah momen dimana harga emas akan sideways, akan stagnan di situ-situ aja, malah cenderung turun. Hal itu juga bisa kita lihat ya terrefleksi di kondisi bursa saham ya beberapa negara yang kemarin itu sempat anjlok. Ya contohnya kita bisa lihat Indonesia deh. Indonesia waktu itu turun trading halt gitu ya. Dan sekarang pelan-pelan naik udah mau 7.000 lagi. Jadi para pelaku pasar, para ekonom sudah melihat bahwa kondisi global ini akan ya baik-baik saja gitu ya. Mungkin sedikit melambat tapi tidak separah itu. Makanya bursa-bursanya itu pada udah recover. Karena dua hal yang bikin harga emas tadi itu udah hilang, menurut gua ya, gua sih belum ketemu hal lain yang bisa bikin kondisi dunia ini kacau
dan bikin harga emasnya naik lagi. Nah, itulah yang mendasari statement gue kalau harga emas sekarang sudah relatif tinggi untuk 1-2 tahun ke depan. Gimana menurut kalian? Setuju atau nggak nih sama pendapat gua? Coba tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Tapi sebenarnya mau kemanapun harga emasnya, mau naik atau mau turun, menurut gua kita bisa tetap cari cuan ya. Apalagi kalau teman-teman yang trading pakai Okta nih. Kalau emasnya naik ya tinggal di long, kalau lebih yakin emasnya turun ya tinggal di short. Selain itu di Okta teman-teman juga bisa trading banyak banget instrumen lain. Kayak saham US, bisa. S&P 500, bisa. Bitcoin, bisa. Ethereum, bisa. USD, Euro, Japan Yen, bisa semua. Ya, nggak usah ngomong cuan dari trading nih, kalian daftar dan kalian deposit aja itu udah otomatis dapet cuan. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Ketika kalian download dan daftar, linknya udah gua taruh ya di kolom deskripsi. Terus kalian mau deposit dana, mau top up dana, jangan lupa pakai kode promo bonus top up ya. Jangan lupa bonus top up, karena kalau kalian pakai kode promo ini, kalian bisa dapat bonus saldo trading sampai 100%. Bayangin, top up 300, kalian bisa trading pakai saldo $600. Dan tenang ya, profit yang kalian dapat meskipun tradingnya pakai saldo bonus itu tetap bisa di withdraw. Mata banget kan? Tunggu apa lagi? Langsung aja download dan daftar ya. Linknya gue udah taruh di kolom deskripsi. Ditambah lagi pas banget nih, di bulan Mei 2025 ini Okta lagi bagi 25 gram emas untuk 5 orang pemenang. Cara dapetinnya gampang banget. Kalian tinggal masuk aja ke channel Telegramnya Okta. Linknya gue udah drop ya di kolom deskripsi. Terus tinggal deposit aja minimal $50 dan kalian pakai untuk trading. Nah, ini perlu digaris bawah ini ya. Dalam 5 hari ke depan, pastikan kalian itu bikin lebih banyak profitable trade dibandingkan dengan lossnya. Periode tradingnya start dari tanggal 6 Mei sampai 21 Mei 2025. Semangat dan pastinya good luck. Kalian boleh juga join ke broadcast Instagram channel gua yang pastinya free. Di situ gue bakal sharing banyak banget insight sampai trading ideas. Bisa langsung aja mampir ke profil Instagram gue dan klik di channelnya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan referensi buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.